daring gitu. Ya, hanya melalui via daring saja. Begitu, Sir. Tawa-tawa deh. Mau banyak kata-kata tahunya ini. Hanya via daring saja. Maju saja dulu. Mau menangis kita. Janganlah. Aduh, tuh ngeser mau menangis kita ini. Saya Ifke, saya adalah misionaris angkatan ke-36 dan puji Tuhan, Tuhan mengizinkan saya untuk melayani di Wamena, Papua. Ketika sampai di ladang penginjilan, saya dan juga partner saya pertama menggumuli dengan bahasa, bergumul dengan bahasa mereka, budaya mereka juga. Karena ketika melayani di tempat itu, kami mau melakukan pelayanan, membagikan akan firman Tuhan atau membagikan kasih Tuhan kepada mereka. Kami bingung bagaimana caranya untuk menyampaikan, karena ketika kami menyampaikan dengan bahasa kami, mereka kebanyakan dari masyarakat di ladang penginjilan kami itu mereka masih sulit untuk membaca. Dan bahkan mereka tidak mengerti dengan bahasa Indonesia. Maksudnya kebanyakan di antara mereka tidak mengerti dengan bahasa Indonesia. Jadi memang terbatas komunikasi. Ya, jadi komunikasi terbatas. Namun kami pun bawa pergumulan tersebut dalam doa. Dan puji Tuhan, Tuhan membukakan jalan keluarnya. Tuhan mengirimkan seseorang kepada kami untuk membantu akan pelayanan kami. Jadi ketika kami mau melakukan perlawatan dari rumah ke rumah, orang tersebut bersama-sama dengan kami untuk mentranslate bahasa kami ke bahasa mereka. Dan setelah beberapa lama juga di ladang penginjilan, saya dan juga partner saya pun belajar bahasa mereka, dan puji Tuhan, Tuhan menolong kami sehingga perlahan-lahan kami berbicara dengan mereka juga sedikit-sedikit menggunakan bahasa mereka, sehingga menyampaikan firman Tuhan itu bisa lebih mudah. Dan kemudian waktu di ladang penginjilan, ada satu momen di mana kami merasa bahwa pelayanan kami masih kurang maksimal, dan kami meluangkan waktu untuk merenungkan apa kesalahan yang kami lakukan di ladang penginjilan sehingga pelayanan terasa seperti tidak maksimal. Karena kami dapati waktu ketika kami melakukan peribadatan, selalu yang hadir itu hanya sedikit, saya dan juga partner, dan juga mungkin ditambah 2-3 orang lainnya, hanya seperti itu saja. Dan waktu itu juga kebetulan kami sementara membuat satu ibadah 10 hari berdoa, dan yang hadir itu selalu hanya sedikit. Dan situlah kami mencoba untuk dan dari situlah kami merasa bahwa pelayanan kami tidak maksimal karena yang datang hanya sedikit saja kan. Dan kami dapati bahwa ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dalam diri kami yang dimana kami dapati kami kurang akan penyangkalan diri. Ada beberapa hal yang kami tidak sukai di ladang penginjilan yang tidak mau kami lakukan seperti itu. Dan akhirnya Tuhan mau mengajarkan kami bahwa kami seharusnya lebih melakukan akan penyangkalan diri. Kami berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan akhirnya ketika kami sementara melakukan 10 hari berdoa itu, Tuhan memperlihatkan akan dia punya mujizat, di mana awalnya hanya sedikit saja orang yang hadir dalam ibadah tersebut. Ketika kami berusaha untuk mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, melakukan penyangkalan akan diri kami, akhirnya kami melihat bahwa ada waktu itu saya sempat berdoa ke Tuhan bahwa satu malam Tuhan tolong kasih kasih tambah satu orang begitu. Bahkan yang luar biasanya Tuhan jawab akan hal tersebut. Tiap malam Tuhan kasih satu orang lagi. Dan yang luar biasanya adalah orang yang tidak pernah kami bayangkan untuk bisa masuk ke gereja ikut akan kegiatan tersebut. Dan itu yang menjadi rasa bersyukur yang Tuhan mau tunjukkan juga kepada kami bahwa Tuhan selalu menjawab doa kami, asalkan kami
yang mau berserah kepada Tuhan dan memang benar-benar melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kemudian ketika setelah melayani beberapa bulan di ladang penginjilan, awalnya juga saya bergumul dengan diri saya sendiri, yang dimana saya orangnya tidak suka, maksudnya tidak peduli dengan orang lain. Saya suka lebih peduli akan diri saya sendiri, tidak suka dengan orang lain, dan saya juga sulit untuk melakukan perjalanan yang jauh. Jadi ketika di ladang penginjilan, salah satu juga pergumulan saya secara pribadi, di mana saya yang sebenarnya anak rumahan dan harus ketika di ladang penginjilan harus melakukan perlawatan setiap harinya, saya bergumul akan hal tersebut. Namun puji Tuhan, Tuhan menyadarkan saya bahwa ada jiwa-jiwa yang harus ditolong. Akhirnya itu menjadi semangat buat saya, walaupun harus melakukan perlawatan dari rumah ke rumah dengan menempuh jarak yang cukup panjang dan juga mendaki berbagai mendaki bukit-bukit yang mungkin dia punya jalan juga kecil, jalannya sempit, jalan yang sempit. Namun karena motivasi saya adalah saya rindu untuk menolong mereka, untuk membagikan juga kasih Kristus, jadi saya harus melawan akan kepentingan saya pribadi. Jadi di akhir pelayanan kami membuat beberapa kegiatan. Di dalamnya kami rindu untuk melakukan pengecekan kesehatan secara gratis untuk membantu masyarakat, dan juga ada kegiatan anak-anak yang kami lakukan, bahkan juga ada KKR. Namun untuk melakukan semuanya itu tentu saja kami memerlukan dana, dan dana yang kami butuhkan pada saat itu lumayan besar, karena kebutuhan pokok di sana cukup lumayan besar, sehingga dana yang kami butuhkan juga banyak. Dan suatu ketika waktu itu kami mau menjalankan proposal, namun karena tempat kami sulit untuk atau akses transportasinya sulit, akhirnya waktu itu kami hanya mengirimkan proposal kepada teman-teman yang ada di WA atau kepada orang-orang yang rindu untuk membantu akan pelayanan kami. Dan karena pada waktu itu kami merasa bahwa uang yang terkumpul baru sedikit, kami memutuskan untuk turun saja ke kota. Tidak, waktu itu kegiatan kami sudah mau hampir dimulai hari Minggunya. Saya sudah lupa dia punya tanggal, tapi waktu itu hari Kamis, hari Rabu, waktu itu hari Rabu kalau tidak salah. Hari Minggunya itu kami sudah mau melakukan akan kegiatan tersebut. Namun karena dana yang masih belum cukup, akhirnya saya dan juga partner saya memutuskan untuk turun ke kota. Padahal waktu itu uang yang di tangan itu hanya sedikit saja, hanya sangat sedikit, mungkin hanya 200-300 ribu begitu untuk turun ke kota. Dan untuk membeli segala perlengkapan itu tidak cukup. Dan kami waktu itu turun hanya berdasarkan iman saja. Maju saja dulu. Mau menangis kita. Janganlah. Aduh. Jadi waktu itu karena kami rasa kami punya dana belum cukup, kami yang terkumpul belum cukup, akhirnya kami memutuskan untuk turun ke kota untuk menjalankan proposal kami. Namun ketika untuk belanja semua alat-alat yang dibutuhkan atau bahan-bahan yang dibutuhkan, tentu saja uang yang ada pada kami tidak cukup. Namun kami hanya bermodalkan iman saja, turun saja, apa yang terjadi pokoknya itu urusan Tuhan, kami maju saja gitu. Akhirnya ketika kami turun, waktu itu baju yang kami bawa hanya di badan saja, yang kami bawa. Ketika kami turun sampai di kota, hujan
hujan. Kami tidak tahu kami mau kemana ini. Akhirnya kami ingat ada salah satu rumah dari AMI juga, angkatan ke-10. Akhirnya kami pergi sehingga ke rumah mereka, dan mereka juga akhirnya memberi kami tumpangan, dan mereka kasih pakaian kepada kami untuk kami gunakan. Dan keesokan harinya ada kenalan dari partner saya di kota. Dia menolong akan saya dan juga partner saya. Dia menolong kami untuk membantu kami menjalankan proposal dari jemaat-jemaat yang ada di kota. Puji Tuhan, Tuhan menolong saya dan juga partner. Kami akhirnya mendapatkan dana yang cukup, bahkan melalui orang-orang yang baik hati menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong akan kegiatan kami. Akhirnya ketika hari Minggu kegiatan yang telah kami rencanakan kami lakukan, dan selama kegiatan tersebut puji Tuhan, Tuhan memberikan cuaca yang baik. Namun pada waktu itu juga kami membutuhkan air hujan karena di akhir kegiatan tersebut ada jiwa-jiwa yang harus dibaptiskan. Namun karena beberapa hari tidak turun-turun hujan, akhirnya selama beberapa malam itu di kegiatan tersebut kami selalu bergumul meminta kepada Tuhan agar Tuhan bisa menurunkan hujan atau memberikan cuaca yang terbaik lah. Tapi harapan kami waktu itu turun hujan, dan ternyata pergumulan tersebut bukan hanya saya dan juga partner, namun satu jemaat itu pun turut bergumul bersama-sama dengan kami dan mempercayai bahwa Tuhan pasti melakukan mujizat. Dan benar, puji Tuhan, kami waktu itu telah membuat satu kolam baptisan dengan terpal waktu itu, dan tinggal diisi air saja. Namun pada saat itu karena tidak hujan-hujan, jadi kami bergumul akan hal tersebut. Dan puji Tuhan, Tuhan menunjukkan Dia punya mujizat di malam kelima sebelum malam komitmen, di hari Jumat malam itu Tuhan menurunkan hujan yang begitu lebat sehingga puji Tuhan kolam baptisan yang telah terbuat boleh terisi oleh air. Dan akhirnya puji Tuhan juga ada 5 jiwa yang boleh Tuhan menangkan untuk menerima baptisan yang kudus. Dan ada banyak lagi pelajaran-pelajaran yang didapatkan, atau ada juga banyak-banyak mujizat kecil besar yang Tuhan tunjukkan. Namun itu yang saya rindu bagikan. Jadi apa yang didapat selama melayani itu yang berkesan? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Ya, Tuhan lebih mau mengajarkan saya juga secara pribadi bagaimana artinya penyangkalan diri, bagaimana mau menolong orang lain di luar sana, mau mengasihi dorang. Tuhan mau merubah kita yang awalnya peduli dengan orang lain, jadi juga ingin peduli dorang, kerjasama. Pokoknya ada begitu banyak sekali.